Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membawakan tutorial bagaimana cara membuat soal di Google Classroom. Nah, langsung saja kita buka program browser. Nah, klik di sini ya, kemudian klik Classroom. Nah, geser ke bawah, klik Classroomnya. Nah, kita masuk ke salah satu email kita ya untuk mengaktifkan, masuk ke Classroomnya, diklik, masukkan password. Sudah, kita masuk ke salah satu email kita ke Classroom. Nah, diklik salah satu kelas ya, klik salah satu kelas, kemudian diklik classwork, tugas kelas. Lanjutkan ke ini ya, create, membuat, klik, pilih ini quiz assessment ya, tugas quiz, diklik. Nah, langsung di sini kita diketik contohnya ulangan harian ke-1. Nah, di sini petunjuknya. Diambil dari bab 1 ya. Bab 1 misalkan halaman 4 sampai dengan halaman 6. Nah, ini yang paling utamanya ya. Blank quiznya kita diklik, klik blank quiz. Nah, kita sekarang akan mulai untuk membuat soal kuisnya. Nah, kita diberi judul dulu di sini, ulangan harian ke-1. Ini kita salin ya. Nah, diklik di sini. Nanti supaya gampang di dalam pencarian file ya. Nah, kita disamakan ya, ulangan harian ke-1. Kemudian lanjutkan lagi ya. Nah, kita sebelumnya di dalam pembuatan soal ini akan dibagi menjadi 2 bagian, sama seperti di dalam lembar soal. Jadi ada kop soal, ada soal di bawahnya. Nah, kita akan membuat kop soal dulu di sini. Fungsinya untuk mengisikan biodata siswa. Nah, langsung saja diklik di sini ya. Klik, pilih short answer, jawaban singkat. Klik ya. Kemudian ketik di sini nama siswa. Nama siswa. Jadi nanti sebelum mengerjakan, siswa itu akan mengisikan nama siswanya dulu, nama sendiri. Nah, supaya tidak bisa dilewati pengisian nama siswa ini, nah ini digeser ya, wajib diisi. Nah, geser. Kemudian selain nama, yang diperlukan lagi adalah kelas. Nah, diklik ya, ini tambah lagi, tambah kelas. Karena mengajarnya lebih dari 3 kelas atau dari 2 kelas, maka untuk pilihannya harus ada kelas A, kelas B, kelas C misalkan ya. Nah, diklik dulu ini drop down ya. Nah, supaya siswa rata dalam menuliskan kelasnya. Jadi oleh kita langsung saja diberi pilihan untuk kelasnya. Misalkan kelas 8A. Kita kopikan dulu supaya cepat nanti untuk pengisiannya. Langsung saja di enter.
di enter ya, kemudian kopikan kelas 8B, enter lagi, kopikan lagi kelas 8C. Ini juga sama, supaya bisa diisi oleh siswa dan tidak bisa dilewati, wajib diisi. Nah, geserkan ini, geserkan. Sudah kita untuk membuat bagian pertama ya, yang disebut dengan kop soal, atau untuk mengisikan biodata siswanya. Nah, bagian kedua kita akan membuat soal. Nah, untuk membuat bagian yang kedua, diklik sebelah sini, klik. Nah, tampil ya, langsung kita ketik di sini. Ya, kita mau disamakan dengan yang di atas untuk judul yang ada di sini. Nah, itu tidak apa-apa ya. Soal ulangan harian ke-1. Pilih jawaban yang tepat dan benar. Nah, kalau sudah selesai, langsung saja kita diklik tanda plus ini, klik lagi. Nah, mulai sekarang kita akan menuliskan soal-soalnya. Nah, kita akan membuat soal-soal dalam bentuk matematik supaya cepat untuk contoh pembuatan soalnya. Misalkan 5 tambah 6 sama dengan titik-titik. Nah, langsung saja kita diklik di sini. Yang pertama 10, misalkan ya, enter. 11, 12, 13. Kalau sudah selesai, kita tentukan dulu untuk kunci jawaban. Yang ini diklik answer key gitu ya, klik. Nah, di sebelah sini jangan lupa poin, berapa soal yang akan kita buat. Kalau 10 soal yang akan kita buat dan akan diberi skornya 100, nah berarti satu soalnya itu 10. Nah, kita akan membuat soalnya sebagai contoh di sini 2. Jadi soal nilai maksimalnya 10, artinya satu soal diberi poinnya atau skornya 5. Kemudian pilih kunci jawabannya, klik. Kalau sudah selesai itu ya, selesai atau di saving. Ini juga sama, supaya tidak bisa dilewati oleh siswa dalam pengerjaannya, wajib diisi, pilih. Nah, kemudian supaya nanti pilihan ABCD-nya bisa di acak ya. Nah, pilih yang ini, option order, sharp option order ya, acak untuk jawabannya. Nah, klik, kemudian diklik lagi, tambah lagi soal yang kedua. Contohnya 7 kali 3 kali 3 ya, sama dengan titik-titik. Ini juga sama untuk soalnya multiple choice ya, pilihan ganda. Misalkan jawabannya 9, enter, 10, enter, 11, enter, 12. Sudah ya. Tentukan lagi untuk kunci jawabannya. Nah, ini ya, sebelum kunci jawaban jangan lupa poinnya 5, kunci jawabannya 9. Kalau sudah selesai, ini geserkan supaya wajib untuk diisi oleh siswa, jadi tidak bisa dilewati. Klik, kemudian sebelah sini klik lagi, acak untuk jawabannya, klik lagi. Kalau sudah selesai soalnya, kita akan membuatkan 2. Nah, kita harus setting soal ini, klik masuk di sini, general ya. Nah, ini kosongkan saja, nanti juga akan mengenal ya kalau kita saling mengerjakan soal-soal. Kemudian ini pilih lagi, klik presentation,
soalnya harus diacak. Nah berarti ini diklik, jadi klik 2 saja ya. Soal ditampilkan akan diacak ya, jadi setiap kali siswa membuka soal tersebut itu tidak akan sama ya dengan soal yang pertama, atau tidak akan sama dengan soal teman-temannya untuk urutannya. Soal link, nah ini untuk menampilkan link nanti supaya bisa di copy itu ya, disebarkan melalui WA group misalkan. Kuisnya diklik, nah ini digeserkan ya, ini sudah digeserkan berbentuk kuis untuk tampilannya. Nah ini sudah saja, tidak perlu dirubah. Nah yang ada di bawah di sini, nah ini dihilangkan ya tanda checklistnya. Jadi yang di checklist itu poin, jadi siswa hanya bisa melihat poin saja, nilainya saja. Kalau sudah selesai saving. Nah untuk melihat nanti link supaya bisa dibagikan, nah send ya, klik send, kemudian klik link. Nah kita diperpendek linknya, langsung kita copy. Kalau link ini mau kita bagikan misalkan melalui WA, tapi kalau mahasiswa sudah masuk di Google Classroom ya tidak perlu ya. Nah sudah jadi, kembali lagi ke sini ya, ke tampilan pertama tadi, klik. Nah kita akan merubah di sini, masih namanya blank quiz ya, ini di close saja, klik add Google Drive. Jadi yang tadi soal yang kita kerjakan yang ini ya, itu otomatis disimpan di Google Drive. Klik Google Drive-nya, kemudian diklik soal yang tadi kita buat, klik insert, disipkan. Nah sudah tampil ya. Kemudian di sini kita harus diatur lagi, akan diberikan ke kelas berapa saja. Nah di sini ada 3 kelas 8A sampai C ya, karena kita diberi tanda checklist. Ini 3 kelas ya, akan ditampilkan ke 3 kelas. Jadi tidak usah semua kelas mengerjakan yang sama seperti tadi, cukup saja di satu kelas, kemudian tinggal di checklist kelas yang akan dibagikan soal yang tadi. Kemudian untuk poinnya di sini 100, data atau pengerjaannya. Nah kita misalkan akan diberi waktu ya, sampai tanggal 23 untuk pengerjaannya. Kemudian untuk jamnya misalkan sampai jam 11.29. Nah kalau kita tidak diberi jam juga tidak dibatasi ya, jadi siswa itu bisa mengerjakan sampai kapanpun. Nah ini boleh ya dikosongkan. Kemudian topik itu untuk menentukan pertemuan keberapa ya, atau judulnya apa, misalkan ulangan. Nah supaya mempermudah kita ya di dalam mendokumentasikan file ini, nah kita buatkan topiknya pertemuan ketiga. Nah kalau sudah selesai langsung dikirimkan ya. Nah di sini sudah tampil ya pertemuan ketiga. Nah ini ada ulangannya. Nah kita memastikan di kelas B atau C ada tidak soal tersebut.
Nah, di kelas C juga ada ya. Nah, ini pertemuan ketiga ulangan harian ke-1. Nah, jadi kelas berikutnya juga sama ada. Nah, soal ini bisa dilihat ya, ditugaskannya kepada siswa siapa saja, tinggal diklik saja. Nah, jadi di sini ada 3 siswa ya, diserahkannya ke 3 siswa. Nah, untuk melihat soal yang sudah dikerjakan dan nilainya berapa, nah, kita akan masuk ke akun yang kedua supaya lebih jelas lagi, karena di akun yang kedua itu sudah banyak siswanya dan betul-betul itu merupakan classroom yang aktif. Nah, di sini kita akan menampilkan sudah berapa siswa yang sudah menyerahkan dalam mengerjakan soal-soal ulangan ya. Nah, kita buka salah satu yang ada di sini. Kemudian masuk ke tugas ya. Nah, di sini menggunakan bahasa Indonesia untuk tampilannya. Masuk ke tugas. Nah, masuk ke soal ulangan ya. Nah, di sini penilaian, kalau di sini penilaian ulangan. Nah, kita tinggal diklik saja soalnya. Klik soalnya untuk mengetahui nanti berapa orang yang sudah mengerjakan dan berapa nilai yang diperoleh oleh masing-masing siswa. Nah, kalau sudah tampil seperti ini diklik ya, edit formulir ini, klik. Nah, kalau sudah diklik, nah di sini nanti akan tampil respon ya. Jadi respon berapa siswa yang sudah mengerjakan. Nah, ini. Jadi respon ini merupakan tampilan dari keseluruhan siswa, dari siswa A misalkan kelas 8A sampai kelas 8H ya, kalau di sini 8A sampai kelas 8H. Nah, ini tinggal dibuka saja responnya. Maka di sini akan ditampilkan ya untuk statistik atau soal-soal yang dikerjakan dan yang tidak bisa dikerjakan ya. Jadi soal-soal yang bisa dikerjakan dan yang tidak bisa dikerjakan. Jadi sudah ada analisisnya di sini. Nah, kita sekarang mau mengetahui siswa-siswanya secara jelas. Nah, bisa ditampilkan ya ke Microsoft Excel. Nah, diklik di sini. Klik buat spreadsheet yang baru saja. Nah, kita klik buat. Nah, ini jadi ditampilkan ya semua siswa di sini. Jadi dari siswa kelas 8A sampai kelas 8H. Nah, bagaimana cara untuk menilainya supaya lebih mudah ya? Nah, ini kita di blok saja, blok ya semuanya, atau kita di blok saja sampai kelasnya saja itu ya. Kita blok sampai kelasnya saja. Nah, sudah sampai sini di blok, kemudian kita copy, salin ya. Nah, buka Microsoft Excel-nya. Nah, di sini Microsoft Excel. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, kita digeserkan ya. Ada nama siswa, ada kelas. Jadi di sini ada skornya sudah ada.
nama lengkapnya dan kelasnya. Atur dulu untuk tinggi barisnya. Nah, sudah diatur ya. Jadi di sini sudah ada skornya ya. Nah, ini skor-skor siswa yang sudah mengerjakan. Nah, tinggal kita disusun, diurutkan ya, berdasarkan kelas dulu supaya mempermudah nanti kita dalam melakukan penilaian. Nah, kita urutkan. Nah, di blok ya. Kemudian kita pilih sort ya. Kita pilih, kemudian pilih custom. Nah, yang kita urutkan itu kelasnya ya. Nah, di sini kelas. Nah, ini sort by. Jadi kelasnya yang akan kita urutkan. Kalau sudah, klik OK. Nah, jadi tampil ya. Yang kelas A ini kelas A, misalkan ada berapa kelas, ada berapa orang ya, kelas A ada berapa orang. Nah, kita dikopikan dan kita dipindahkan misalkan ya ke sebelah sini. Ini untuk kelas A misalkan. Nah, untuk kelas B juga sama ya. Nah, ini untuk kelas B nya. Nah, jadi kita bisa untuk mempermudah ya. Nah, kelas B, kemudian kelas C. Nah, tinggal kita sesuaikan dan dilihat di dalam absen untuk memasukkan nilainya. Nah, inilah cara untuk membuat soal dan cara menilai supaya lebih cepat di dalam Google Classroom. Semoga bisa bermanfaat, dan insya Allah kita ketemu lagi di tutorial yang bermanfaat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.